api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau lainnya ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi umumnya membentuk kerucut terpancung. Indonesia merupakan wilayah yang dilewati oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang menyebabkan banyak gunung api aktif. Gunung yang aktif tersebut nantinya suatu saat akan mengeluarkan material-material di dalamnya yang kemudian muncul peristiwa erupsi. Erupsi adalah suatu proses pelepasan material dari gunung berapi seperti lava, gas, abu, dan sebagainya ke atmosfer bumi atau ke permukaan bumi dalam jumlah tidak tertentu. Gunung api adalah gunung yang di dalamnya terdapat lahar panas. Macam-macam gunung api dan karakteristiknya. Jenis gunung api terbagi menjadi 3, yakni gunung api strato, maar, dan perisai. Jenis-jenis tersebut berdasarkan bentuk gunung api, sifat erupsi, dan bahan yang dikeluarkan dari dalam gunung saat meletus. Apa itu gunung api strato, gunung api maar, dan gunung api perisai? Gunung api strato atau kerucut. Gunung api strato adalah gunung api berbentuk kerucut. Jenis gunung api ini terbentuk dari letusan atau erupsi eksplosif dan efusif kit. Letusan eksplosif dan efusif yang terjadi terus-menerus secara bergantian sekian lama membentuk kerucut dengan lereng yang berlapis akibat erupsi sebelum-sebelumnya. Beberapa gunung api di tanah air adalah jenis gunung api strato. Contoh gunung api strato atau kerucut di Indonesia diantaranya adalah Gunung Merbabu dan Gunung Kerinci. Gunung api maar. Istilah maar berarti danau tektonik yang terjal. Jenis gunung ini memiliki kawah di bagian puncak kit. Gunung api maar adalah jenis gunung yang terbentuk akibat terjadinya letusan atau erupsi gunung eksplosif. Letusan tersebut umumnya melontarkan dapur magma yang relatif kecil dan dangkal. Contoh gunung api maar di Indonesia salah satunya adalah Gunung Dieng. Gunung api perisai. Sama seperti namanya, gunung api perisai terbentuk seperti halnya perisai dengan alas luas dan lereng yang landai. Bentuk gunung yang landai tersebut dikarenakan sifat erupsi yang efusif. Ketika terjadi erupsi, magma keluar secara cepat kemudian mengalir dan menyebar ke sekitar area gunung. Jenis gunung api perisai terbentuk karena karakter lava yang cair serta tekanan yang lemah. Dapur magma gunung api ini juga dangkal. Jenis gunung api perisai banyak terdapat di Hawaii, Amerika Serikat. Salah satu contoh gunung api perisai adalah Gunung Mauna Loa. Nah, itulah jenis-jenis gunung berapi dan karakteristiknya. Gejala alam terjadinya gunung meletus. Kenapa gunung berapi bisa meletus secara tiba-tiba? Gunung berapi itu adalah gunung yang istimewa. Kenapa? Karena ada dapur magma di dalamnya. Tekanan dan suhu yang tinggi akan memelihara magma sebagai cairan yang mengandung gas. Magma sendiri adalah batuan cair di dalam perut bumi yang sangat panas. Temperatur suhu mencapai 10.000 sampai 12.000 derajat Celcius. Magma dibagi menjadi 2, yaitu magma yang kental dan magma yang encer. Magma yang kental itu gerakannya lambat dan cepat mengeras dan akhirnya menyumbat saluran lava. Jika magma naik, gas di dalamnya memisahkan diri. Gas-gas itu tidak bisa menerobos keluar karena salurannya tersumbat, tapi mereka berkumpul dan menimbulkan tekanan yang sangat kuat sehingga mampu menjebolkan sumbatan lava. Gunung api pun meletus. Aktivitas meletusnya gunung berapi itu adalah proses alamiah bumi. Untuk menjaga keseimbangan, letusan gunung api sangat tergantung oleh magma dan besarnya tekanan dari dalam bumi. Jika magma terisi sedikit gas, terjadilah letusan gunung yang tenang. Gunung api itu hanya memutahkan aliran lava cair tanpa disertai ledakan, tapi jika magma terisi banyak gas akan mengakibatkan letusan yang sangat dahsyat.
Gunung itu benar-benar meledak dan berantakan, melontar lava, debu, dan magma beku dengan jumlah yang sangat besar. Gunung berapi memang berbahaya. Letusan gunung berapi bisa memporak-porandakan keadaan di sekitarnya. Tetapi, ada manfaatnya dari meletusnya gunung berapi. Salah satunya, gas karbon dioksida yang keluar bersamaan dengan letusan gunung berapi bermanfaatan untuk membantu fotosintesis tumbuh-tumbuhan, sehingga tanaman di sekitar bisa tumbuh dengan subur. Laporan aktivitas Gunung Api Kelut, Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Gunung Api Kelut terletak di Kabupaten Kota Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitud -7,93 derajat lintang utara, longitud 112,308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1731 mdpl. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas. Asap kawah nihil. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah tenggara, selatan, barat daya dan barat. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah tenggara, selatan, barat daya dan barat. Suhu udara sekitar 19-30 derajat Celcius. Kelembaban 72-88%. Intensitas curah hujan 1 mm per hari. Untuk pengamatan kegempaan, 5 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2-35 mm, SP 14-27 detik dan lama gempa 78-365 detik. Kesimpulannya, aktivitas Gunung Kelut Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 berstatus level 1 atau normal. Masyarakat dan wisatawan diperbolehkan memasuki wisata Gunung Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada. Akan tetapi direkomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Laporan aktivitas Gunung Api Kelut, Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Gunung Api Kelut terletak di Kabupaten Kota Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitud -7,93 derajat lintang utara, longitud 112,308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1731 mdpl. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas. Asap kawah nihil. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah tenggara, selatan, barat daya dan barat. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah tenggara, selatan, barat daya dan barat. Suhu udara sekitar 19-30 derajat Celcius. Kelembaban 72-88%. Intensitas curah hujan 1 mm per hari. Untuk pengamatan kegempaan, 5 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2-35 mm, SP 14-27 detik dan lama gempa 78-365 detik. kesimpulannya, aktivitas Gunung Kelut Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 berstatus level 1 atau normal.
Masyarakat dan wisatawan diperbolehkan memasuki wisata Gunung Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada. Akan tetapi direkomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Thanks for watching. See you in the next learning video. Terima kasih.